Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hai adik-adik, bersama Buni, Bunda Uni. Kali ini Buni punya buku cerita yang berjudul Jaka Tarub, karangan Bunda Romi. Kita mulai ya. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang gagah dan gemar berburu. Suatu hari di dalam hutan, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Ternyata suara tersebut berasal dari 7 orang wanita yang sangat cantik yang sedang mandi di danau yang indah. Jaka Tarub terpana dan kagum dengan kecantikan 7 orang wanita tersebut. Selesai mandi, ke-7 wanita itu mengambil selendang dan terbang ke langit. Jaka Tarub terkejut mengetahui kalau ternyata mereka adalah bidadari yang turut dari kayangan. Jaka Tarub kembali ke rumah, namun tak dapat melupakan peristiwa tersebut. Keesokan harinya, Jaka Tarub kembali melihat ke-7 bidadari itu mandi. Ia lalu mengambil salah satu selendang bidadari tersebut dan bersembunyi. Ketika selesai mandi, salah satu bidadari yang bernama Nawang Mulan tidak dapat kembali ke langit karena tidak memiliki selendang. Ia menangis. Jaka Tarub pun muncul dan pura-pura berbuat baik hati menawarkan bantuan untuk mencari selendang. Jaka Tarub sengaja menyembunyikan selendang agar tidak dapat ditemukan. Lalu ia menawarkan tempat tinggal kepada Nawang Mulan dan memperistrinya. Jaka Tarub dan Nawang Wulan dikaruniai anak perempuan. Mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Panennya melimpah dan lumbung padi selalu penuh meskipun mereka makan nasi setiap hari. Mereka tidak perlu bekerja keras. Lama-kelamaan Jaka Tarub menjadi penasaran. Suatu hari, Nawang Wulan hendak pergi. Ia berpesan kepada suaminya agar menjaga api tungku dapur dan melarangnya membuka tutup periuk. Jaka Tarub mematuhi pesan istrinya. Namun, karena penasaran yang tak terbendung, akhirnya Jaka Tarub membuka tutup periuk. Ternyata Nawang Wulan hanya butuh memasak sebutir beras untuk memenuhi kebutuhan nasi sekeluarga dalam sehari. Ketika Nawang Wulan pulang dan membuka tutup periuk, hanya ada sebutir beras di dalamnya. Marahlah ia karena suaminya telah melanggar larangannya, sehingga ia kehilangan kesaktian dalam memasak nasi. Sejak saat itu, ia harus bersusah payah menumbuk padi menjadi beras dan menanaknya menjadi nasi seperti manusia biasa. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung mereka semakin menipis
sementara musim panen belum tiba. Suatu hari, saat hendak mengambil padi di lumbung, Nawang Wulan melihat sejumpul kain tersembunyi di balik tumpukan padi. Ternyata itu adalah selendang miliknya. Rupanya selama ini Jakatarup menyembunyikan pakaianku karena isi lambung terus berkurang. Pada akhirnya aku bisa menemukannya kembali. Ini pasti sudah menjadi kehendak Tuhan, pikirnya. Nawang Wulan berpamitan kepada Jakatarup untuk pulang ke Kayangan. Ia berpesan agar Jakatarup merawat anak mereka baik-baik dan membawanya keluar saat bulan purnama karena ia akan datang. Jakatarup sangat sedih ditinggal Nawang Wulan. Untuk memenuhi janjinya, ia selalu keluar bersama putrinya saat bulan purnama. Tetapi Nawang Wulan tidak pernah kembali. Begitu ceritanya, cerita mengenai Jakatarup. Sekarang bagaimana kisah moralnya? Kita baca ya. Yang pertama, pesan moral yang diambil dari sini. 1. Tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya karena merugikan orang lain. Seperti Jakatarup yang mencuri selendang Nawang Wulan. Pesan moral yang kedua, bila berbuat tidak baik seperti mengambil barang milik orang lain, walau saat ini belum diketahui oleh siapapun, lama-kelamaan pasti akan ketahuan juga, sehingga akan menimbulkan malu bagi yang mengambilnya, sebagaimana Jakatarup yang akhirnya ditinggalkan oleh Nawang Wulan saat ia menemukan selendang miliknya. Pesan moral ketiga, kita harus menepati janji yang sudah diucapkan, karena dengan demikian orang akan percaya pada kita. Tidak seperti Jakatarup yang melanggar janjinya untuk tidak membuka tutup periuk. Pesan moral yang keempat, orang yang tidak bisa dipercaya tidak akan disayangi dan dipercaya orang lain, sebagaimana Jakatarup yang akhirnya ditinggalkan oleh Nawang Wulan saat ia menemukan selendang miliknya. Yang terakhir, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala nikmat yang kita terima. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan cerita-cerita dari Buni. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Dadah.